Selamat datang dan selamat mendengarkan Sirah Nabawiyah episode ke-69 tentang Haji Wada. Tugas-tugas berdakwah, menyampaikan risalah, membangun masyarakat baru atas dasar pengukuhan terhadap uluhiyah Allah dan pengenyahan uluhiyah dari selainnya kini telah sempurna. Seolah-olah ada bisikan halus yang merambat di dalam sanubari Rasulullah yang mengabarkan bahwa keberadaan beliau di dunia sudah mendekati babak akhir. Maka tatkala beliau mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman pada tahun 10 Hijriah, beliau bersabda kepadanya, "Wahai Mu'adz, mungkin engkau tidak akan bertemu aku lagi sesudah tahun ini, dan bisa jadi engkau akan lewat di masjidku dan kuburanku ini." Seketika itu Mu'adz menangis karena khawatir akan berpisah dengan Rasulullah. Allah telah menghendaki agar Rasulullah dapat menyaksikan buah dakwah beliau yang tidak lepas dari berbagai macam rintangan dan halangan yang harus beliau hadapi selama lebih dari 20 tahun untuk mewujudkannya. Berbagai kabilah Arab dan para penduduknya berhimpun di Mekah, siap melaksanakan syariat Islam dan hukum-hukumnya, memberikan kesaksian untuk melaksanakan amanat, menyampaikan risalah, dan memberikan nasihat kepada umat manusia. Rasulullah mengumumkan niatnya untuk melaksanakan haji yang mabrur. Maka manusia datang berbondong-bondong ke Madinah karena semuanya hendak ikut beliau. Pada hari Sabtu, 4 hari sebelum akhir bulan Zulqa'dah, beliau berkemas-kemas untuk berangkat dengan menyiapkan bekal perjalanan. Beliau memakai minyak wangi dan mengenakan mantel. Selepas zuhur, beliau berangkat hingga tiba di Zulhulaifah sebelum sholat asar. Beliau sholat asar di sana dan tetap berada di sana hingga keesokan harinya. Pagi-pagi, beliau bersabda kepada para sahabat, "Semalam aku didatangi utusan dari Robku yang menyatakan, sholatlah di lembah yang penuh berkah ini dan katakan umrah bersama haji." Sebelum sholat zuhur, beliau mandi untuk niat ihram. Kemudian Aisyah memercikkan minyak wangi ke tubuh dan kepala beliau, hingga tetesan minyak wangi itu terlihat meleleh di rambut dan jenggot beliau. Tetesan minyak wangi itu dibiarkan begitu saja dan tidak dibasuhnya. Setelah itu, beliau mengenakan mantel dan selendang. Sholat zuhur dilakukan 2 rakaat, kemudian membaca talbiyah untuk haji dan umrah di tempat sholat itu. Beliau membaca secara berurutan antara keduanya, lalu beranjak dengan menunggang Al-Qaswa. Beliau meneruskan perjalanan hingga mendekati Mekah. Beliau singgah sementara waktu di Zutua, kemudian memasuki Mekah setelah mendirikan sholat subuh dan mandi pada pagi hari Senin 4 Zulhijjah 10 Hijriah. Perjalanan ditempuh selama 8 hari, yang berarti dengan kecepatan sedang-sedang saja. Setelah memasuki Masjidil Haram, beliau langsung tawaf mengelilingi Ka'bah, lalu disusul dengan sa'i antara Safa dan Marwah tanpa bertahalul, sebab beliau berniat melaksanakan haji Qiron. Kemudian beliau menetap di Bukit Mekah di Al-Hujun dan tidak lagi melakukan tawaf kecuali tawaf untuk haji. Bagi sahabat yang tidak mempunyai hewan korban, diperintahkan agar menjadikan ihramnya sebagai umrah. Lalu mereka tawaf mengelilingi Ka'bah dan disusul dengan sa'i antara Safa dan Marwah, lalu bertahalul secara sempurna. Tampaknya mereka masih ragu-ragu untuk melaksanakannya. Namun akhirnya mereka menuruti dan melaksanakannya. Pada tanggal 8 Zulhijjah atau tepatnya hari Tarwiyah, beliau pergi ke Mina dan sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh di sana. Setelah menunggu beberapa saat hingga matahari terbit, beliau melanjutkan perjalanan hingga tiba di Arafah, dan tenda-tenda sudah didirikan di sana. Beliau masuk tenda yang telah disiapkan bagi beliau. Setelah matahari tergelincir, beliau meminta agar Al-Qaswa didekatkan. Lalu beliau menungganginya hingga tiba di tengah padang Arafah. Di sana sudah berkumpul sekitar 124.000 atau 144.000 orang muslim. Beliau berdiri di hadapan mereka menyampaikan pidato secara umum. "Wahai semua manusia, dengarkanlah perkataanku. Aku tidak tahu pasti. Mungkin saja aku tidak akan bisa bertemu kalian lagi setelah tahun ini dengan keadaan seperti ini. Sesungguhnya darah dan harta kalian
adalah suci atas kalian, seperti kesucian hari ini. Pada bulan ini dan di negeri kalian ini, ketahuilah segala sesuatu dari urusan jahiliyah sudah tidak berlaku di bawah telapak kakiku. Darah jahiliyah tidak berlaku, dan darah pertama dari darah kita yang kuhapuskan adalah darah Ibnu Rabi'ah bin Al-Haris. Riba jahiliyah tidak berlaku, dan riba pertama yang kuhapuskan adalah riba Abbas bin Abdul Muthalib. Semua itu tidak berlaku. Bertakwalah kepada Allah dan masalah wanita, karena kalian mengambil mereka dengan amanat Allah, dan kalian menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Kalian mendapatkan hak atas mereka, bahwa mereka tidak boleh mendatangkan seorang pun yang kalian benci tempat tidur kalian. Jika mereka melakukan hal ini, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Mereka mendapatkan hak atas kalian rezeki dan pakaian mereka dengan cara yang ma'ruf. Aku telah meninggalkan di tengah kalian sesuatu yang sekali-kali kalian tidak akan tersesat sesudahnya, selama kalian berpegang teguh kepadanya, yaitu kitab Allah. Wahai manusia, sesungguhnya tidak ada nabi lagi sesudahku, dan tidak ada umat lagi sesudah kalian. Ketahuilah, sembahlah Rabb kalian, dirikanlah sholat 5 waktu kalian, laksanakanlah puasa Ramadan, bayarkanlah zakat harta kalian dengan sukarela, tunaikanlah haji di rumah Rabb kalian, dan taatilah ulil amri kalian. Niscaya kalian masuk surga Rabb kalian. Tentunya kalian bertanya-tanya tentang diriku, lalu apa yang kalian katakan? Mereka menjawab, kami bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan, melaksanakan kewajiban, dan memberi nasihat. Lalu beliau bersabda sambil mengacungkan jari telunjuknya ke langit dan mengarahkannya kepada orang-orang, Ya Allah, persaksikanlah. Beliau mengucapkannya 3 kali. Adapun yang berseru di hadapan orang-orang, yaitu di Arafah, menirukan sabda beliau ini adalah Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf. Setelah Nabi menyampaikan pidato tersebut, Allah menurunkan firman-Nya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Al-Maidah ayat 3. Umar bin Khattab yang mendengarnya tak kuasa menahan air matanya. Ada yang bertanya, mengapa engkau menangis? Dia menjawab, sesungguhnya setelah kesempurnaan itu hanya ada kekurangan. Setelah pidato itu, Bilal melantunkan azan dan disusul iqamah. Kemudian Rasulullah mendirikan sholat zuhur bersama orang-orang. Setelah Bilal melantunkan iqamah lagi, beliau melanjutkan dengan sholat asar, dan tidak ada sholat antara keduanya. Kemudian beliau menunggang Al-Qaswa hingga tiba di tempat wukuf. Di sana Al-Qaswa menderum hingga perutnya menempel di pasir. Beliau tetap berada di atas punggung Al-Qaswa hingga matahari terbenam. Remang senja lembut laun mulai menghilang. Setelah itu, beliau melanjutkan perjalanan ke Musdalifah dengan memboncengkan Usamah. Beliau sholat maghrib dan isya di sana dengan 1 azan dan 2 iqamah, tanpa ada sholat apapun antara keduanya. Kemudian beliau berbaring hingga fajar menyingsing. Setelah azan dan iqamah, beliau mendirikan sholat subuh, lalu naik ke punggung Al-Qaswa dan pergi ke Al-Mash'ar Al-Haram. Dengan menghadap ke arah kiblat, beliau berdoa, bertakbir, bertahlil, dan mengesahkan Allah. Dari Musdalifah, beliau bertolak ke Mina sebelum matahari terbit dengan memboncengkan Al-Fadl bin Abbas hingga tiba di Masar. Kemudian melewati jalan pertengahan yang menghubungkan ke Jamrah Kubra yang ada di dekat sebuah pohon pada masa itu, yang disebut Jumrah Aqabah atau Jumrah Ula. Beliau melemparnya dengan 7 batu kerikil sambil bertakbir setiap kali lemparan. Kemudian beliau beranjak ke tempat penyembelihan hewan korban dan menyembelih 63 ekor unta dengan tangan beliau sendiri. Kemudian beliau menyerahkan kepada Ali bin Abi Thalib yang menyembelih 37 ekor unta, hingga semuanya genap 100 ekor unta. Beliau memerintahkan untuk mengambil sebagian daging dari masing-masing ekor unta, lalu dimasak dan beliau memakan daging serta meminum kuahnya. Dengan menunggang Al-Qaswa, beliau pergi menuju Ka'bah dan sholat zuhur di Mekah. Beliau menghampiri orang-orang dari Bani Abdul Muthalib yang sedang mengambil air dari sumur Zam-Zam.
Beliau bersabda, biarkanlah orang-orang Bani Abdul Muthalib. Kalau tidak karena ada orang-orang yang akan merebut air minum kalian, tentu aku sudah bergabung bersama kalian. Lalu mereka menyodorkan setimba air, lalu beliau meminumnya. Pada hari penyembelihan atau 10 Zulhijjah, tepatnya pada waktu duha, Nabi menyampaikan pidato dari atas punggung keledai yang ditirukan Ali dengan suara nyaring. Orang-orang ada yang berdiri dan ada pula yang duduk. Isi pidato kali ini banyak mengulang pidato yang beliau sampaikan sehari sebelumnya. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Bakrah bahwa dia berkata, Nabi menyampaikan pidato kepada kami pada hari korban. Beliau bersabda, sesungguhnya zaman itu berputar seperti bentuknya saat langit dan bumi diciptakan. 1 tahun ada 12 bulan, di antaranya ada 4 bulan suci, 3 bulan berturut-turut, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram, serta Rajab yang terletak antara 2 Jumadil Akhir dan Sya'ban. Beliau bertanya, apakah kalian mengetahui hari apakah ini? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau terdiam sejenak sehingga kami menduga bahwa beliau akan menamakannya bukan dengan namanya yang sudah kami kenal. Beliau bersabda, bukankah sekarang ini hari nahar? Kami menjawab, benar. Beliau bertanya lagi, bulan apakah ini? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau terdiam sejenak lagi sehingga kami menduga bahwa beliau akan menamakannya bukan dengan nama yang sudah kami kenal. Beliau bersabda, bukankah ini bulan Zulhijjah? Kami menjawab, benar. Kemudian beliau bertanya lagi, negeri apakah ini? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Sejenak beliau kembali terdiam, sehingga sekali lagi kami pun menduga bahwa beliau akan menamakannya bukan dengan namanya yang sudah kami kenal. Beliau bersabda, bukankah ini negeri haram? Kami menjawab, benar. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya darah kalian, harta-harta kalian haram atas kalian, sebagaimana haramnya hari kalian ini, pada bulan kalian ini, dan di negeri kalian ini, hingga hari kalian berjumpa dengan Rabb kalian. Bukankah aku telah menyampaikannya? Mereka menjawab, ya, sudah. Kemudian beliau melanjutkan, ya Allah, saksikanlah, dan janganlah kalian kembali menjadi kafir sepeninggalku. Kalian saling memukul tengkuk kalian satu sama lain, saling membunuh, maka hendaklah yang hadir menyampaikannya kepada yang tidak hadir, karena banyak orang yang disampaikan dapat lebih mengerti daripada orang yang mendengar. Dalam suatu riwayat disebutkan, beliau bersabda dalam pidato tersebut, ketahuilah, janganlah seseorang menganiaya diri sendiri, menganiaya anaknya, dan anak menganiaya bapaknya. Ketahuilah, sesungguhnya setan telah putus asa untuk dapat disembah di negeri kalian ini selama-lamanya. Tetapi dia akan ditaati dalam kaitannya dengan amal-amal yang kalian remehkan, dan dia pun ridho kepadanya. Pada hari-hari tasyrik, beliau berada di Mina untuk melaksanakan manasik haji lainnya dan mengajarkan syariat, berzikir kepada Allah, menegakkan sunnah-sunnah petunjuk berdasarkan millah Ibrahim, yang mengenyahkan tanda-tanda syirik dan pengaruhnya. Pada sebagian hari tasyrik itu, beliau juga menyampaikan pidato. Abu Dawud meriwayatkan dengan sanad hasan dari Sirah binti Nabahan. Dia berkata, Rasulullah menyampaikan pidato kepada kami pada hari Ru'us. Beliau bersabda, bukankah hari ini adalah pertengahan hari-hari tasyrik? Pidato beliau pada hari ini sama dengan pidato beliau pada hari korban. Pidato ini disampaikan setelah turunnya surat An-Nasr. Pada hari Nafar kedua 13 Zulhijjah, Nabi melakukan nafar dari Mina hingga tiba di kaki bukit perkampungan Bani Kinanah. Beliau berada di sana menghabiskan sisa hari itu dan malam harinya. Jadi beliau salat zuhur, asar, maghrib, dan isya di sana, lalu tidur barang sejenak. Kemudian beliau kembali ke Ka'bah dan melakukan tawaf wada. Beliau juga memerintahkan para sahabat untuk melakukan tawaf. Setelah seluruh manasik haji dilaksanakan, beliau memerintahkan untuk kembali ke Madinah Munawwarah tanpa mengambil waktu untuk istirahat, agar perjuangan ini terasa murni karena Allah dan di jalannya. Selanjutnya tentang satuan perang terakhir. Kebesaran pemerintahan Romawi telah mendorong rajanya untuk menghapus hak hidup bagi Islam dan membunuh para pengikutnya yang masuk Islam, seperti yang mereka lakukan terhadap Farwah bin Amr al-Juzami yang sebelumnya menjadi gubernur di Mu'an di bawah kekuasaan Romawi.
Karena pertimbangan kecongkakan dan kesombongan orang-orang Romawi inilah, Rasulullah mempersiapkan pasukan yang besar pada bulan Safar 11 Hijriah. Beliau mengangkat Usamah bin Zaid sebagai komandan pasukan perang. Beliau memerintahkannya agar bermarkas di Balqa dan Darum di wilayah Palestina. Tujuannya untuk menakut-nakuti pasukan Romawi sekaligus mengembalikan kepercayaan orang-orang Arab yang menetap di daerah perbatasan agar tidak ada orang yang beranggapan bahwa masuk Islam itu akan membahayakan nyawanya. Hanya saja orang-orang berbicara kasak-kusuk tentang komandan pasukan. Rasulullah bersabda, jika kalian menyaksikan kepemimpinannya, itu sama saja kalian menyaksikan kepemimpinan bapaknya. Demi Allah, dia benar-benar orang yang layak memegang kepemimpinan. Dia benar-benar orang yang paling kucintai, dan dia adalah orang yang paling dicintai orang-orang sepeninggalku. Setelah sabda beliau ini, orang-orang segera bergabung bersama pasukan Usamah bin Zaid. Mereka berangkat hingga tiba di Al-Jurf, sejauh 1 farsakh dari Madinah. Hanya saja, karena ada kabar tentang sakitnya Rasulullah, semangat mereka menjadi kendur untuk melanjutkan perjalanan, hingga mereka mengetahui apa yang ditakdirkan Allah terhadap diri beliau. Rupanya, Allah telah menakdirkan bahwa satuan pasukan Usamah ini adalah satuan pasukan yang pertama pada era Khalifah Abu Bakar As-Siddiq.